والفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلح شأن ظاهرا وباطنا في الدين ودين الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا والمشايخنا في الدين وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولد عدنان ولكل صالحة والسلام والعافية والبركة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bi wa bikum fid darain amin. Annahu qala wa alam anna al-ghusla wajibun idza lam yamsah 'ala al-khuffi. Masih rukun wudu yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ghusla, bahwasanya membasuh itu wajibun, wajib idza lam yamsah 'alal khuffi, jika dia tidak menyapu atas khuf. Ya, khuf itu seperti kaos kaki terbuat dari kulit untuk perjalanan jauh di Timur Tengah. Ya, kalau di kita jarang, nggak ada. Ini untuk khuf itu tidak boleh bocor, ya, tidak boleh robek dan sebagainya, tembus air. Wa qira'atul jarri mahmulatun ala mashil khuffi, dan dibaca jar kalau dalam nahwu itu wa arjulihim misalnya, ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dibaca jar itu kemungkinan yaitu menyapu khuf, bukan membasuh kaki, bukan menyapu kaki. Jadi dalam ayatnya memang fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ada dibaca wa arjulakum. Nah, kalau yang mazhab yang kita pelajari ini bacanya wa arjulakum, ya. Jadi membasuh. Jadi bukan wamsahu bi ru'usikum, bukan atop kepada ru'usikum, tapi atop kepada fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya, dibaca nasab. Nah, kalau dibaca jar itu wa arjulikum, jadinya menyapu kaki, bukan membasuh kaki. Nah, kemungkinan itu adalah kalau dibaca jar wa arjulikum, kemungkinan itu maksudnya menyapu khuf yang ada di kaki, gitu, bukan menyapu kakinya. Karena kalau orang sudah pakai khuf, musafir jauh, ya, orang Arab misalnya, dia pakai khuf sebelum bepergian, dia wudu pakai khuf, nah nanti kakinya nggak usah dibasuh lagi, tapi cukup disapu khufnya saja. Nah, ya, secara umum, ya, umum mazhab ini adalah al-ghuslu wajibun, membasuh itu wajib. Wa yajibu ghuslu jami'ir rijlaini bil ma'i, dan wajib membasuh semua kaki, kedua kaki, semua dua kaki tadi dengan air. Ya, jadi airnya banyak.
Wa yunqil basyarata wasya'ra, dan membersihkan, mensucikan, ya, mensucikan kulit dan bulu. Jadi berarti airnya banyak, membasuh. Hatta yajiba ghuslu ma zahara bisyaqqi, hingga wajib membasuh apa-apa yang nampak bisyaki, dengan celah kaki itu, celah jari, ya. Walau wada'a fi syakki syam'atan aw hinaan walahu jirmun la yujzi'u wudu'uhu wa la tasihhu salatuhu. Jikalau ia meletakkan di celahnya itu apa? Lilin atau henaknya ini masih bentuk jirmun, ya. Jirmun itu ada bentuknya. Kalau di henak kan biasanya dipakai tempelin, kan besok dicopotin, ya. Kalau kita pakai pacar dulu tuh, ada yang dari daun, nah, tempelin kan, nah ditempelin, asal udah semalaman dibuang. Nah itu berarti itu yang tembus air, ya. Kalau masih bentuk jirmun itu ada bendanya, apalagi yang model sekarang yang sudah pasta, nah itu harus dibuang dulu kalau mau wudu, ya. Yang bendanya itu. Kalau yang udah warnanya enggak, ya. Kalau sama dengan lilin juga sama, enggak tembus air walaupun sedikit. La yujzi wuduhu, tidak sah wudunya, wala tasihhu salatuhu, dan tidak sah juga salatnya. Wa kadza yajibu alaihi izalata khar'il baragisi haitsu istayqadha min naumihi, ya. Begitu juga wajib atasnya menghilangkan kotoran nyamuk, ya. Nyamuk tuh kadang kita tidur haitsu haitsu istayqadha, sekira-kira ia bangun, min naumihi, dari tidurnya. Nah, kita kan kadang tidur nggak tahu mukul nyamuk, ya. Mukul nyamuknya udah banyak darahnya, wah, nempel darah sini. Ada juga nyamuk buang air. Ada nggak nyamuk buang air? Ada nyamuk, ada kotorannya. Kalau di peci kelihatan tuh, peci hitam, putih-putih. Tapi yang jelas kalau kita tidur biasa digigit nyamuk, kita pukul, nah itu darahnya banyak. Nah itu dibersihin dulu. Di kaki itu terutama, ya, kaki banyak. Biasanya kaki kalau yang digigitnya telapak, batonya nggak hilang-hilang. Ya, wajib tuh dibersihkan, dihilangkan kotoran nyamuk. Falyahtariz an misli dalika, maka hendaklah menjaga dari yang seperti demikian itu. Falau tawaddu'a wa nasiya izalatahu, maka jikalau ia berwudu dan ia lupa menghilangkan kotoran tadi, kotoran-kotoran, ya, atau tadi ada lilin atau bekas henna yang masih berbentuk. Summa alima, kemudian ia tahu, wajib alaihi ghuslu dzalikal makan. Kemudian setelah dia wudu, dia tahu, ya, oh masih ada bekas darah nyamuk sini, ya, kotoran nyamuk atau ada lilin, nggak ketahuan. Kalau di badan sih lain lagi, ya. Ini di pas yang anggota wudu. Kemudian dia tahu, habis wudu ketahuan nih, kelihatan, oh ada lilin nih di kaki nih, ya, di bawah telapak kaki atau sebagainya, di celah-celahnya. Wajib atasnya membasuh tempat itu, tempat yang ada tadi
atau lilinnya atau henaknya atau kotoran barogis bisa nyamuk dan sebagainya. Wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang setelahnya. Wa i'adatu sholati, dan wajib mengulang sholat. Sholatnya ngulang. Ya, udah habis sholat baru tahu, di kakinya ada najis. Ada di sela-sela jari kakinya ada najis. Tadi nggak kebasuh, makanya nanti ada sunnah menyela-nyela jari tangan atau jari kaki. Nah, itu selesai itu. Wallahu a'lam. Yaitu fardu wudu yang kelima. Ada pertanyaan? Ini kaki ya. Kalau nggak ada lanjut nih. Far'un, satu cabang. Ini selingan ya. Kalau bahasa kita selingan ini. Tapi penting. Idza ijtama'a ala syakhsi hadasun asgharu wa huwal wudu'u wa hadasun akbaru wa huwal ghuslu fa fihi khilafun muntashirun. Apabila berkumpul, idza jama'a, apabila berkumpul ala syakhsi, atas seseorang, hadasun asgharu, hadas kecil, wa huwal wudu, yaitu wudu, wa hadasun akbaru, dan hadas besar, wa huwal ghuslu, yaitu mandi. Jadi bahasanya ada ghuslu, ada ghuslu. Ini bahasa Arab tuh emang agak-agak rumit. Tulisannya sama, bacanya macam-macam. Makanya kita kalau belajar bahasa Arab ya rada-rada dah. Nggak cukup setahun 2 tahun ya. Nah, ini tanya aja tuh yang pernah di pesantren. Belajar nahwu sebulan kagak bisa apa-apa dah. Ya. Sebaca-bacanya dah. Jadi ada ghuslu, ada ghuslu, udah beda. Sama-sama sih pakai air, cuman ghuslu membasuh, mencuci, kalau ghuslu mandi. Kan beda dikit ya. Tulisannya sama. Ini seninya belajar bahasa Arab. Apalagi makhtutot, tulisan asli, nggak pakai titik, nggak pakai apa-apa. Jadi yang ba, yang nun, yang ta sama. Kalau aslinya tulisan tuh makhtutot, bahasa sononya ya, bahasa museumnya. Itu ta, ba, nun, itu nggak ada pakai titik aslinya. Sin, shin, sama aja, 3 gigi aja udah begitu. Ya. Itu makhtutot. Nah, ini mah udah sempurna ya, udah pakai. Makanya namanya kita mushaf Utsmani. Udah disempurnakan, ada titiknya, ada harokatnya, gampang bacanya. Fa fihi khilafun muntashirun, maka di dalamnya ada perbedaan yang menyebar. Jadi ini sering ditanya ini ya, bagaimana kalau ada orang punya hadas kecil sama hadas besar, ya gitu ya. As-sahihul muftabihi, yang sahih, yang dipatwakan dengannya, yakfihi ghuslu jami'i badanihi biniyatil ghusli, cukup katanya, kata Imam Taqiyuddin, cukup membasuh seluruh badannya dengan niat mandi. Jadi kita mandi junub ya, kita punya hadas besar, punya hadas kecil, cukup mandi dengan niat mandi junub. Wala yajibu alaihil jam'u, tidak wajib atasnya mengumpulkan bainal wudu'i wal ghusli, antara wudu dan mandi. Jadi niatnya satu aja. Cuman habis itu jangan megang apa-apa. Habis mandi junubnya. Kalau megang apa-apa jadi batal lagi ya.
wudu, hadas besarnya hilang, tapi karena kita megang apa-apa jadi batal wudu, jadinya wudu wajib ya. Dan sebelum mandi pun ada wudu, namanya wudu sunnah. Wudu mau mandi disunahkan wudu. Sebelum mandi wajib disunahkan wudu ya. Fungsinya apa itu? Supaya nggak kaget ya, subuh-subuh atau jam berapa mandi dingin, disunahkan wudu supaya nggak kaget begitu mandi ya. Jadi cukup niat mandi ya, tidak usah niat wudu lagi. Jadi mandi itu digabung udah. Niatnya cukup lirafil hadasil akbar, udah yang kecil ngikut hilang ya. Tapi tadi syaratnya jangan megang apa-apa. Kalau udah habis mandi selesai semua ratakan air, udah diandukin kering, jangan megang yang dibatalkan ya. Wala tartiba fi dzalika wallahu a'lamu. Dan tidak ada tertib di dalam yang demikian itu, enggak ada urutannya ya. Pokoknya mau dari mana aja boleh mandi mah. Mau dari pala dulu boleh. Ya, dari kaki dulu boleh. Dari pundak, tapi bagusnya dari pundak kanan dulu. Sebelah kanan. Sunnahnya tuh. Ya, kalau mandi sebelah kanan, sebelah kiri ya, dari bawah. Jangan dari pala, puyeng. Ya, itu sunnahnya begitu. Jadi itu sebetulnya ada fungsinya ya. Walaupun kelihatannya cuman sunnah aja, tapi fungsinya banyak. Jadi supaya apa? Nggak kaget. Pala kalau lagi dingin disiram air ya, itu bukan tambah benar, puyeng. Tapi kalau dari bawah ya, dari badan sini, kaki kita cuci tadi udah wudu ya, terus kita mandinya mulai dari kanan, bagian kanan. Ini panasnya kehantar ke atas. Jadi panas yang dari bawah terus naik keluar gitu. Nanti pas kena pala udah nggak kaget. Itu mandinya begitu. Tapi terserah ya, mau bagaimana aja, yang penting niatnya mandi wajib. Nggak ada urutannya. Wallahu a'lam. Itu far'un. Wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan yang keenam al-fardu sadisu, fardu yang keenam. Wa tartibu ala ma dzakarnahu al-fardu sadisu, dan tertib atas apa yang telah kami sebutkan itu merupakan fardu yang keenam. Ini rukun wudu terakhir. At-tartibu, yaitu tertib, wa fardiyatuhu mustafadatun minal ayati, dan fardunya atau wajibnya itu diambil dari ayat idza qulna al-wawa lit-tartibi. Apabila kami katakan wawu itu untuk tartib atau urutan. Wa illa famin fi'lihi, kalau memang tidak mengambil dari wawunya, min fi'lihi, dari fi'ilnya. Nah, fi'il bahasa Arab lagi deh nih. Ya, kalau orang Nusantara dengar aja fi'il. Kata kerja. Nah, kalau di gampangnya udah kata kerja gitu aja dah. Dari fi'ilnya, fagsilu wujuhakum, terus wa aidi yakum ilal marafiki, kan itu ada yang dibuangnya, fagsilunya ya, terus sampai wamsahu. Nah, itu namanya fiilnya. Jadi kalau nggak ngambil wawunya ya fiilnya urutan. Ini dulu pertama wajah gitu kan, nah, wajah, muka, terus tangan, terus sebagian kepala, terus kaki, gitu urutannya. Nah, tertib dah itu namanya. Makanya nggak boleh kalau misalnya wudu apa dulu? Iya, tangan dulu.
baru muka. Nah, itu nggak boleh. Kalau di dalam sunnah nanti kan ada mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Nah, itu lain lagi. Artinya apa? Kalau kita mendahulukan kayak tadi, tangan dulu baru muka, nah itu melanggar rukun. Ya, harusnya apa? Muka dulu, yang dibasuh baru tangan. Kalau di dalam sunnah mendahulukan kanan dan kiri dari yang kiri. Seandainya kita basuh tangan kiri dulu, baru tangan kanan, sah nggak? Nah, itu maksudnya begitu. Nanti ada sunnahnya. Kalau ini nggak sah. Kalau kita tangan dulu baru muka, ya. Lain sama cuci tangan dulu, beda. Ini membasuh, ya, tangan. Wa illa, dan jika tidak mengambil dari wawunya, famin fi'lihi, dan maka dari fi'ilnya. Wa qaulihi alaihi salamu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idlam yunqal anhu alaihi salamu, alaihi salatu wassalamu, annahu ma tawaddu'a illa murattaban wa li'annahu alaihi salatu wassalamu qala ba'da an tawaddu'a murattaban hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi ay bimislihi. Atau dari perkataan Nabi SAW, jadi tidak pernah dinukil dari Nabi SAW, tidak pernah ada riwayat, ya, dari Nabi SAW bahwasanya Nabi itu tidaklah berwudu kecuali murattaban, secara tertib, urutan, diurutin, ya. Dan bahwasanya Nabi SAW berkata setelah beliau berwudu secara tertib, berkata, hadza wudu'un, ini adalah wudu, la yaqbalullahu sholata illa bihi, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala akan salat kecuali dengannya, dengan wudu, ai bimislihi, yaitu yang sama dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini dalil bahwa tertib itu wajib, ya. Soalnya Nabi mengajarkan tertib dalam wudu, dari ayatnya, kemudian dari hadisnya jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan ini dulu, boleh ini dulu, nah itu tidak ada dasarnya. Ini semua mazhab sama, ya. Bedanya nanti di furu'nya aja. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa li annal wudu'a ibadatun, dan karena wudu itu merupakan ibadah. Yurja'u fi halatil uzri, dikembalikan pada dalam keadaan uzur, berhalangan, ila nisfiha, kepada setengahnya. Ya, fawajaba fiha tertibu, maka wajib di dalamnya tertib, kasolati, seperti solat. Maksudnya walaupun, ya, ada orang yang misalnya nggak bisa wudu, boleh sebagian diwuduin, boleh sebagian tayamum, tetap harus tertib, gitu, urutan. Ya, misalnya kayak yang waktu bulan lalu, ya, saya katakan tangannya nggak bisa pakai air, ya, harus kalau kena air parah. Nah, boleh kalau memang dia pakai perban, ya, gitu kan, apa sih namanya, iya perban, ya, yang diikat-ikat tuh. Nah, boleh diapain, disapu, jangan disiram, disapu. Perbannya yang disapu, jababir namanya, ya. Kalau memang enggak pakai perban, dia enggak diharuskan pakai perban, tapi kena air parah, dan boleh tayamumin itu. Tetapi tetap harus urutan, ya. Muka dulu, baru tangan, terus kepala, terakhir kaki.
seperti salat. Falau nasiya tartiba lam yujizhu, maka jikalau ia lupa akan urutan tidak sah. Kama law nasiyal fatihata, sebagaimana jikalau ia lupa baca Fatihah fi sholati, dalam sholat, ya. Awin najasata ala badani, atau dia lupa ada najis di atas badannya, sholat nggak sah. Jadi di imam kaki itu, kalau di sela-sela tubuh itu banyak itu orang itu gimana? Ada mungkin ada yang ngaji juga. Iya. Kan susah kan difokusin karena dalam waktu itu. Tapi harus tetap harus dibersihkan. Jadi memang bukan kotoran pun, ya, bukan najis pun, seandainya daki atau tanah yang sering masuk ke sini, ini bisa menjadi kayak batu. Makanya kan kita disunahkan potong kuku. Potong kuku itu minimal seminggu sekali, hari Jumat. Kalau enggak hari Seninnya, Kamisnya, gitu. Jadi harus dibersihin. Bagaimanapun caranya, apalagi yang kaki ini, yang jempol ya terutama. Nah, itu tolong diteliti itu. Takutnya ada kotoran atau debu yang udah keras. Nah, ketika keras itu nggak masuk air, nggak nembus air. Jadi jangankan mandi, wudu aja nggak sah itu. Ya, harus dibersihin tuh Pak Haji. Pokoknya bagaimana caranya tuh potong kuku biar sampai tiris. Apa namanya tuh? Ya, sampai pinggir lah. Ya. Ya kalau kita sih dulu pernah ngerasain waktu masih kecil, orang main tanah mulu. Sampai hitam di sini kan. Nah, di sini hitam. Nah, itu kalau kita potong tuh sampai habis dah. Itu keras. Itu udah keras itu. Nah, itu enggak yang bikin penghalang air masuk. Jadi enggak sah wudunya. Jadi harus dibersihin. Dan itu bisa menjadi sumber penyakit juga sama, ya. Kadang kan ada jempol suka cantengan, cantengan baik, cantengan lagi, kotor mulu, ya. Perlu itu, Pak. Yajuzu ayyakuna maniyan wa yajuzu ayyakuna madhiyan washtabaha alaihil halu. Nah, ini kalau dalam masalah ini, masalah fikih itu. Keluar dari kemaluannya itu basah. Ada basah. Ini bisa menjadi mani dan bisa juga menjadi mazi. Washtabaha, dan menjadi samar tuh atas hal itu. Ya, keluarnya kagak banyak masalahnya. Ya, ada bahasa kita gini, apa ya? Kalau mazi itu kan keluarnya karena apa? Karena ada orang tegang, ya, tegang, terus keluar dikit, itu mazi. Tapi bisa juga menjadi mani. Memang biasanya mani keluarnya banyak, gitu. Nah, ini samar nih, mazi apa mani ya, gitu ya. Karena sama-sama tegang sebetulnya. Famal ladzi yajibu alaihi, maka apa yang wajib atasnya? Kalau keadaan begini, bagaimana kita ini? Ya. Ya. Fihi khilafun, di dalamnya ada perbedaan pendapat, muntasyirun, yang menyebar, yang luas. Allaqtuhu fi ba'dil kutubi aktsara min 13 maqalatan. Ya, aku mengaitkannya dalam sebagian kitab-kitab lebih dari 13 maqalah. Ar-rajihu, yang unggul, fi Rafi'i, pada Imam Ar-Rafi'i, pada kitab Ar-Rafi'i wa Raudhah dan Raudhah, annahu
bahwasanya ia yang kayak orang kena tadi itu ya takhayyaru, memilih fa in syaa ja'alahu maniyan waqtasala wa in syaa ja'alahu madiyan wa ghasala ma asabahu min badanihi wa thawbihi wa tawaddo'a. Nah, ini boleh milih. Jadi ini boleh, Pak. Kalau misalnya dia milih, oh itu udah dah mani nih, ya dia mandi. Kalau meyakini itu mani, dia mandi, ya kan? Ada apa ini tujuannya? Berhati-hatian gitu. Tapi boleh juga kita meyakini, ini mah bukan mani, orang sedikit, ya, mazi aja, maka dia cuci tuh. Karena kalau mazi najis, yang di bekas pakaiannya, celananya, sarungnya dan sebagainya yang kena mazi itu najis. Kalau mani enggak. Kalau sarung kena mani dipakai sholat sah, ya. Walaupun banyak banget, cuman malu apa kagak? Lah iya, kan udah kering. Dia misalnya sarung kena mani, kan kering tuh, ya, kelihatan kan bekasnya, gitu. Iya, jiplak tuh. Nah, dipakai sholat sah itu, nggak najis, ya. Tapi kalau mazi, walaupun dikit, sama kayak kencing. Air kencing sama, walaupun dikit kena sarung najis jadinya, ya. Nah itu kalau dia meyakini itu mazi, ya udah cuci, ya. Apa yang kena dicuci, dia wudhu selesai. Ya itu kalau kita samar, ini mazi apa mani ya. Tapi kita yakinnya begini, kalau mani biasanya banyak, gitu. Kalau mazi dikit, itu aja. Cuman kalau mau berhati-hati, ya ada orang yang lebih ihtiyat, udah mani aja dah daripada ntar dosa gitu. Nah. Mana dia tadi? Wa tawaddo'a, dan dia berwudu. Udah, berarti jadi hadas kecil, ya, kalau dia menganggap itu, meyakini itu mazi. Li'annahu idza ja'alahu maziyan wa tawadda'a faqad ata bima yaqtadil wudu'a fartafa'a hadatsu al-asghar. Karena apabila dia menjadikannya itu sebagai mazi dan dia berwudu, maka sungguh ia telah mengerjakan apa yang dibutuhkan, bima yaqtadil wudu'u, ya, dengan apa-apa yang diperlukan dalam wudu. Fartafa'a hadatsuhul asgharu, maka hilanglah hadas kecilnya. Wa baqiyal hadasul akbaru mashkukan fihi, dan tersisa hadas besarnya itu diragukan padanya. Jadi yang diyakini itu hadas kecil atau mazi, bukan mani, ya. Wal aslu ya, adimahu, meniadakannya. Pokoknya udah ini mazi, berarti hadas kecil, udah nggak ada hadas besarnya. Harus yakin itu. Wa kadza yuqalu idza iktasala, dan begitu, dan seperti itulah dikatakan apabila ia telah, wa kadza, dan begitu juga yuqalu dikatakan idza iktasala, apabila ia mandi. Kalau dia menganggap itu mani, maka dia mandi, hilang juga hadas besarnya, ya. Wa qila yajibu alaihil akhdhu bil ihtiyati, dan dikatakan wajib atasnya mengambil kehati-hatian, bil ihtiyati, dengan kehati-hatian, li'anna tahaqqaqna syughla zimmatihi bi ahadil hadatsaini,
wala yakhruju min dzalika illa biyaqinin. Nah, karena kami mentahqiq ya akan yang ditanggungnya itu dengan salah satu dari dua hadas, dan tidak keluar dari yang demikian itu illa biyaqinin, kecuali dengan keyakinan. Ya, pokoknya nggak boleh ragu lagi. Ambil salah satunya. Kalau emang mazi, ya udah mazi, cuci, ya, berwudu, beres. Kalau emang mani, ya, kalau memang kita mengambil kehati-hatian, ya udah anggap aja itu mani. Kemudian dia mandi, beres, hadas besarnya hilang. Bi ayyahtata kama law lazima zimmatahu salatan min salataini walam ya'rif ainaha yajibu alaihi ayyusalliyahuma, sebagaimana jikalau ia diharuskan dalam tanggungannya itu salat daripada dua salat. Ada orang belum salat, kemudian dia ragu, ini sholat zuhur sama asar udah apa belum ya? Nah gitu ya. Misalnya orang ada ketiduran juga, kadang kelupaan, pas bangun dia lupa udah sholat zuhur apa belum, ini udah asar gitu ya. Nah ragu nih sholat zuhur sama sholat asar. Ketika dia ragu, maka dia mempunyai dua tanggungan, yaitu sholat zuhur dan asar. Harus sholat dua-duanya ya, kalau ragu. Kalau yakin salah satunya, udah zuhur udah yakin, nah itu lain lagi. Wa hadza qawiyun, dan ini adalah pendapat yang kuat. Rajjahahu Nawawi, ditarjih atau diunggulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah fi syarh Tanbih, pada syarah Tanbih, wa fi ru'usil masaili lahu, dan pada pokok pembahasan masalah baginya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, insyaallah bulan depan ya udah Sa'ban ya. Alhamdulillah sudah masuk bulan Rajab, yang bulan gerbang Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, afiah sampai bulan Ramadan dan seterusnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.